Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan kegiatan. Lanjutkan tadi yang sudah disampaikan tentang pedoman penyusunan perangkat pembelajaran pemerintah. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu semuanya, eh, kita akan mulai dari sini sajalah. Bagaimana untuk kita melihat tentang skema eh, pedoman perangkat pembelajaran pemerintah dalam negeri. Supaya mudahnya kita sebut P5DN saja ya. Oke, nah P5DN ini untuk dasar penyusunannya atau kita menyusun P5DN ini dari mana? Yang pertama kita ngambil dari SKKPDN, standar kompetensi. Nah, ada standar kompetensi supaya mudah Bapak Ibu nanti bisa dilihat tentang standar kompetensi pemerintahan atau standar kompetensi yang lainnya atau standar kompetensi pemerintahan lah ya. Permendagri nomor 108 tahun 2017. Juga bisa berdasarkan tentang ataupun berasal dari kebutuhan pengembangan kompetensi. Nah, kalau berdasarkan SKKPDN kan sudah jelas itu ya, ada unit kompetensi, ada yang lain. Nanti kita akan mulai. Nah, kalau kebutuhan pengembangan kompetensi itu adalah berdasarkan daripada analisis training ataupun pelatihan yang Bapak Ibu sudah buat kemarin. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya di dalam pedoman tersebut ada beberapa tim. Nah, tim perumus, ada tim pengembang mutu, ada pemrakarsa, ada tim evaluator. Ini adalah semua bekerja menghasilkan sebuah produk. Ya. Tim perumus melakukan pembuatan modul dan jenisnya, gitu ya. Tim pengendali yang mengendalikan dan sejenisnya lah evaluator. Oke, ini saya sekira saja soalnya materi ini sudah disampaikan tadi. Ini saya hanya mengulang saja. Nah, hasil yang dihasilkan oleh tim tersebut ada berupa dokumen ataupun buku ya, ataupun pedoman. Ada pedoman penyelenggara, pedoman pengembang kompetensi, dan pedoman untuk peserta. Nah, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan pedoman. Nah, pedoman penyelenggara, ada apa saja di dalam pedoman penyelenggara tersebut ya. Ada pengesahan penyusunan perangkat pembelajaran, ada matrik kurikulum ya, bagaimana panduan pembelajarannya. Jika dilaksanakan secara klasikal bagaimana, non klasikal seperti apa, kemudian ada ini. Juga bagaimana teknik pemantauan, evaluasi, dan laporan. Nah, tadi di dalam ya untuk pedoman kompetensi, panduan pelaksanaan, ada modul, pembuatan RP, PRP, dan modul. Yaitu sekilas tentang skema bagaimana perangkat pembelajaran itu atau apa yang dihasilkan dari tim ya, tim atau dari mana mulainya kegiatan, kemudian tim bekerja seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah 3 produk yang dihasilkan oleh tim tersebut. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbagi tentang bagaimana teknis mengisi untuk pedoman penyelenggara ya, khusus untuk pedoman penyelenggara. Pedoman penyelenggara sebagaimana dimaklumi oleh kita semuanya yang tadi sudah di awal sudah disebutkan, ada isi ya ataupun terdiri dari penetapan P3DN ya, perangkat pembelajaran pemerintah dalam negeri, kemudian ada matrik kurikulum, kemudian ada panduan penyelenggaraan pembelajaran ya. Panduan penyelenggaraan ini meliputi apa saja, bagaimana kalau dilaksanakan bentuk kita melaksanakan pelatihan ini dalam bentuk klasikal, bagaimana kalau bentuk non klasikal, dan bagaimana kalau kita menyelenggarakan dalam bentuk individu. Juga di dalam isi pedoman ini ada pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Nah, ini dalam penetapan untuk perangkat pembelajaran ya, di lingkungan Kementerian Dalam Negeri ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Ya, tentunya atas nama Menteri Dalam Negeri. Ini untuk di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri. Bagaimana di lingkup provinsi? Nah, untuk provinsi ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri. Jadi sama ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. Ya, saya kira clear itu Bapak Ibu semuanya. Baik, nah ini Bapak Ibu semuanya, saya akan lari dulu tentang apa materi inti ataupun isi dari pedoman tersebut. Nah, kita sudah melihat sekarang yang kedua tadi sudah penetapan, nah sekarang adalah matrik kurikulum. Matrik kurikulum sebagaimana dimaklumi oleh Bapak Ibu semuanya tadi ada berdasarkan tentang SKKPDN ya. Kemudian ada yang berdasarkan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi. Nah, kita mulai saja bagaimana teknik membuat matrik kurikulum berdasarkan ataupun berbasis kompetensi, yang berbasis kompetensi ya. Ini adalah bentuknya seperti ini Bapak Ibu semuanya. Jadi ada judul unit pengembangan kompetensi, ada kompetensi dasar, ada indikator keberhasilan, pokok bahasan, subpokok bahasan, dan alokasi waktu. Nah, bagaimana cara melihatnya jika ini Bapak Ibu membuat kurikulum seperti ini? Nah, saya bukakan sudah terbuka. Nah, ini adalah Permendagri 108. Saya akan ngambil contoh ya, kode unit yang akan kita buat. Misalnya kita akan buatkan pelatihan tentang bagaimana BIMTEK menyusun rencana kinerja ya. Nah, ini nih sudah ada di 108. Sudah ada. Nah, kode unitnya 35. Nah, kemudian judul unitnya adalah rencana kinerja SKPD. Nah, ini nanti Bapak Ibu yang akan dimasukkan di dalam format yang tadi. Nah, untuk judul unit pengembangan kompetensi tadi sudah ada ya. Judul unit pengembangan kompetensinya apa? Judul unitnya adalah tentang menyusun rencana kerja SKPD. Kode unitnya juga ada. Kemudian apa menjadi kompetensi dasar? Nah, kompetensi dasar itu adalah bagaimana si peserta itu mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan ya selama pembelajaran. Ya tentunya juga diharapkan bisa untuk menyusun rencana kinerja dengan baik tentunya Bapak Ibu semua. Nah, apa yang menjadi indikator keberhasilan? Nah, indikator keberhasilan Bapak Ibu tinggal masukkan saja yang ini. Nah, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, bagi yang belum pernah ikut untuk diklat asesor ya, ini agak sedikit unik gitu ya. Bahasa ini adalah unit kompetensi itu disebutnya UK unit kompetensi gitu. Nah, ada yang disebut dengan EK. Nah, EK ini adalah elemen kompetensi. Elemen kompetensi, kemudian ada kriteria unjuk kerja. Nah, biasa disebut di kalangan asesor itu elemen disebutnya EK, elemen kompetensi. Kemudian kriteria unjuk kerja disebutnya adalah KUK. Nah, indikator yang tadi sudah disebutkan yang di sini ya, indikator keberhasilannya itu adalah ini Bapak. Mampu menyusun daftar sinkronisasi kinerja rencana kinerja ya, kinerja, kemudian mampu menyusun indikator kinerja utama dan menyusun angka indikatif anggaran. Ada satu lagi kalau nggak salah, nah menyusun rencana kinerja. Jadi ada 4 ya, ada 4 indikator pembelajaran ya, indikator pembelajaran. Nah, indikatornya ada di sini. Yang menjadi pokok bahasannya apa? Nah, yang menjadi pokok bahasannya juga sama. Yang menjadi pokok bahasan adalah ini Bapak Ibu semuanya. Yang menjadi pokok bahasan adalah di EK. Nah, yang menjadi pokok bahasan adalah EK. Nah, menyusun data sinkronisasi. Nah, ini adalah pokok bahasan. Ya. Pokok bahasan, kemudian untuk bagaimana subpokok bahasannya. Nah, subpokok bahasannya adalah
ini pokok bahasan yang pertama, inisiatif dalam RKPD disusun. Ya. Apa itu inisiatif? Sebetulnya Bapak Ibu bisa dilihat di bawah terkait dengan bahasa-bahasa yang mungkin bahasa Ibu apa menemukan bahasa-bahasa baru gitu ya. Ini bahasa aneh gitu. Tidak menjadi masalah, bisa dilihat di bawah ya. Inisiatif itu terkait dengan apa? Nah, di sini sudah diterangkan di batasan variabel ya, sudah diterangkan di sana. Jadi nanti kita bisa lihat saja lah. Nah, ini adalah menjadi subpokok bahasan. Subpokok bahasan. Jadi intinya adalah jika berbicara tentang EK itu adalah urutan kerja. Makanya urutannya dari mulai menyusun daftar sinkronisasi sampai dengan menyusun rencana kerja. Jadi panjang ceritanya itu. Bagaimana teknik menyusun rencana kerja tersebut diawali oleh menyusun daftar sinkronisasi. Terlebih dahulu disinkronkan dulu lah antara beberapa dokumen ya. Ada RKPD, ada Renstra gitu ya di sini. Ini contohnya seperti itu. Nah, ini kemudian Bapak Ibu semuanya terkait dengan alokasi waktu. Nah, alokasi waktu itu silakan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Ya. Alokasi waktu misalkan khusus untuk indikator keberhasilan tadi yang EK1, subpokok bahasanya silakan disesuaikan oleh Ibu. Nanti akan dibimbing oleh pada kesempatan sekarang ya. Pada kesempatan sekarang nanti kita akan membuat salah satu untuk supaya jadi ya materi kurikulum ini untuk berbagai kompetensi yang kita jadikan saja satu, kita coba ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya ini sudah ada informasi yang Bapak Ibu nanti akan. Nah, kemudian jika itu matrikulum berbasis kebutuhan pengembangan kompetensi ya supaya mudah KPKOM lah, kebutuhan pengembangan atau ya KPKOM aja, kebutuhan pengembangan kompetensi itu seperti apa. Ingat Bapak Ibu sekarang namanya mata pelatihan. Mata pelatihan itu adalah Bapak Ibu, pelatihan apa ini jenisnya nih? Kan pelatihan banyak banget gitu ya. Ada. Oke lah BIMTEK misalkan. Nah, BIMTEK supaya nyambung nih. BIMTEK misalkan rencana renja. BIMTEK tentang teknik membuat renja gitu ya misalkan. Kompetensi dasar. Nah, untuk kompetensi dasar itu pastikan Bapak Ibu mencari kata kerja operasional yang tertinggi, level atas ya, kalau di Bloom itu ya, yang level atas. Jadi harusnya di dalam sebuah pelatihan itu bukan hanya mengetahui, tapi harus mampu bisa membuat ya, harus bisa membuat. Indikator keberhasilannya silakan disesuaikan, kemudian yang menjadi pokok bahasan juga disesuaikan, subpokok bahasan kerja alokasi waktu juga silakan disesuaikan berdasarkan hasil daripada analisis kebutuhan ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini jadi tidak aneh saya kira ini untuk membuat hal yang seperti ini ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan lanjutkan. Nah, ada panduan penyelenggaraan pembelajaran. Bagaimana nanti nama pengembangan kompetensi, nama pelatihan, nama pengembangan kompetensi itu ya. Misalkan nama pengembangannya tadi ada teknik menyusun rencana kinerja jika itu dilaksanakan untuk berbasis kompetensi, ataupun pelatihan BIMTEK menyusun rencana kerja gitu, Bapak Ibu semuanya. Kemudian ditulis di sini ya, Bapak Ibu tinggal ditulis saja. Kemudian dilanjutkan Bapak Ibu melaksanakan koordinasi. Nah, koordinasi ini penting. Jika pelaksanaan berbasis kompetensi, maka kan koordinasi ini dengan LSPPDN, ya, lembaga sertifikasi. Jadi harus dikoordinasikan lebih awal, ya, karena nanti pada akhirnya adalah uji kompetensi. Kemudian juga harus dikoordinasikan karena ini sebagaimana dimaklumi tadi sudah dari awal bahwa ini adalah insert ya, ataupun suasana seperti korpu gitu. Bukan suasana seperti korpu gitu ya. Jadi diisi koordinasi antara penyelenggara, instansi pengirim ya, dan pihak terkait dalam penyelenggara. Ini semuanya
punya kaitannya masing-masing. Bagaimana nanti peran daripada instansi pengirim dalam hal ini nanti akan berperan mentornya, gitu ya. Penyelenggara nanti akan bagaimana teknik mantaunya, bagaimana coachnya. Gitu. Ini banyak dikoordinasikan dari awal. Saya kira pembiayaan ini sudah hal yang biasa, berasal sumber pembiayaan dari mana, dari APBN ataupun APBD. Nah, tujuan pengembangan kompetensi tadi sudah disampaikan bahwa pastikan ketika menulis tujuan kompetensi untuk pelatihan berbasis kompetensi diisi dengan tujuan pelatihan yaitu peserta kompeten. Nah, jadi hasil akhirnya itu peserta kompeten, mutlak harus kompeten, mutlak. Ya, tidak boleh belum kompeten. Kalau belum kompeten percuma kita melakukan pelatihan, gitu ya. Jadi peserta kompeten dalam misalkan untuk menyusun rencana kinerja, gitu ya. Kemudian untuk pelatihan berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi diisi dengan tujuan pelatihan yaitu capaian level atas. Nah, harus level atas. Ya, harus misalkan kalau misalkan BIMTEK teknik membuat renja, nah harus bisa membuat renjanya. Jangan jadi pulang itu hanya tahu saja, ya memahami saja gitu. Hanya mau menjelaskan saja, tapi harus bisa membuat. Karena nanti akan berdampak kepada kinerja organisasi. Nah, kemudian unit kompetensi yang ditempuh. Nah, ini khusus untuk pelatihan yang berbasis kompetensi. Tadi sudah disampaikan nomor berapa unit kompetensi. Kemudian dilanjutkan dengan persyaratan peserta. Nah, persyaratan peserta silahkan menyesuaikan ya, golongan, jika itu menjadi jabatan, silahkan Bapak Ibu yang lebih paham. Kemudian ada persyaratan tenaga pengembang. Nah, persyaratan tenaga pengembang ini adalah supaya mudah dulu media suara gitu ya, atau pengajar lah ya. Diisi dengan beberapa ketentuan persyaratan bagi tenaga pengembang sesuai dengan kompetensi. Misalkan harus sudah mempunyai sertifikat atau sudah sesuai dengan kompetensinya sajalah ya, dapat dibuka atau sudah mengajar materi ini sekian kali gitu ya, silakan saja. Nah, kemudian ada pelatih atau coach ya di sini. Coach itu diisi dengan beberapa ketentuan persyaratan yang menjadi karena pelatihan itu tidak semua bisa menjadi coach, makanya nanti setelah pembelajaran ini mungkin ada workshop tentang bagaimana menjadi coach yang baik gitu ya. Silahkan diisi untuk beberapa ketentuan sama seperti tadi untuk misalnya untuk menjadi coach ini sudah ikut workshop atau ikut pelatihan atau apa gitu ya. Kemudian ada persyaratan mentor. Nah, persyaratan mentor ini Bapak Ibu karena ini nanti akan dilakukan di luar kelas, maka ini mentor sangat berperan. Ya, mentor sangat berperan sekali. Dalam hal ini atasan langsung. Apa ini atasan? Metode pengembangan kompetensinya seperti apa? Nah, metode yang dilakukan misalkan metodenya ini adalah ceramah, diskusi gitu dan segala macam lah metode pengembangan. Silakan nanti dibuatkan oleh semua tim pengembangnya ya, terdiri dari panitia, ada media suara dan teman-teman semuanya. Medianya juga sama, media dengan beberapa media pelatihan sesuai dengan kebutuhan pelatihan. Dan media sekarang menggunakan Zoom dan sejenisnya gitu ya. Internet bukan ya, media itu pakai ya media pembelajaran lah yang modern pakai kuisis, pakai apa gitu ya, teknik evaluasinya pakai Google Form atau apa silahkan lah Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian sarana dan prasarannya di sini dengan daftar sarana, saya kira ini udah biasa. Nah, untuk waktu pengembangan kompetensi diisi dengan jumlah hari dan jumlah jam pelajaran. Nah, waktu yang dilaksanakan untuk selama pelatihan tersebut adalah berapa? Bapak Ibu, nah ini adalah alur proses. Nah, alur prosesnya adalah sebentar saya akan simulasikan seperti ini. Nah, alur prosesnya adalah Bapak Ibu semuanya. Nah, saya akan pakai. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan bahwa ada dua yang berdasarkan tentang SKKPDN ya, dasarnya itu ini ataupun berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi.
KPKOM lah supaya gampang menyebutnya, istilah saya mungkin. Oke. Nah, kemudian ada di dalam alur tersebut ada yang dinamakan pelatihan. Pelatihan itu adalah belum apa-apa gitu. Belum apa-apa tapi sudah diberikan pemahaman. Nah, kemudian ada in class, ada di dalam kelas, dan ada out of class. Nah, inilah Bapak Ibu yang kita adopt, inilah model Corfu ya, Corporate University, bagaimana pembelajaran blended ya, di dalam dan di luar, tentunya di tempat kerja Bapak Ibu semua. Nah, untuk berdasarkan SKKPDN hampir sama yang dilakukan ketika berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi. Di awal dengan peserta itu daftar melalui sistem online Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau peka kalau di Kemendagri itu ya, kalau di BPSDM itu ya, nah, masuk daftar, kemudian daftar itu nanti divalidasi oleh peserta oleh panitia. Nah, panitia ini memvalidasi. Jika itu sudah sesuai dengan persyaratan yang disampaikan oleh penyelenggara, maka si penyelenggara ini memberikan link pembelajaran untuk Bapak Ibu semuanya. Bisa melalui email ataupun apalah yang disepakati ya. Kalau sudah ada LMS-nya, nanti ada link LMS. Kemudian diberikan link, kemudian si calon peserta atau calon peserta ini adalah belajar. Nah, belajar mandiri. Nah, kemudian pada waktunya nanti penyelenggara akan membuat semacam pretest ya di awal itu. Nah, dilakukan kemudian secara online, kemudian hasilnya hasilnya juga langsung diberikan ya pretest ini. Dan jika Bapak Ibu peserta belum lulus, maka diberikan kesempatan 1 kali lagi, gitu ya. Ini untuk memberikan pemahaman. Nah, ini dalam rangka pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh peserta. Jadi nanti diharapkan sebelum mereka peserta melakukan di dalam kelas itu setidaknya sudah mengetahui tentang pembelajaran, sudah memahami gitu ya, sudah memahami peraturan dan jenisnya. Jadi ini sudah sama frekuensinya ketika masuk di dalam kelas. Gitu, sudah masuk dalam kelas. Kan biasanya dalam kelas itu ada yang belum tahu peraturan dan jenisnya. Nah, ini mah sudah ketika masuk dalam kelas sudah tahu semua. Nah, kemudian dilakukan pembelajaran di dalam kelas. Di dalam kelas itu terdiri dari beberapa kegiatan ya. Di sini mungkin di dalam kelas itu kebanyakan praktik gitu ya. Berbeda nanti kita lihat perbedaan bagaimana yang berdasarkan standar kompetensi dan berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi. Kemudian setelah intas ini SKKPDN dulu. Kemudian di dalam kelas ada pendalaman materi, ada simulasi praktek, ya, ada praktik gitu ya, ada tes sumatif dan ada tes formatif dan sumatif. Ini sama-sama dilakukan. Kemudian, nah yang berbeda, saya lanjutkan dulu untuk yang berdasarkan SKKP. Setelah di dalam kelas, untuk yang berdasarkan standar kompetensi, maka kalau di luar kelas itu setelah dilakukan di dalam kelas, maka akan dilakukan uji kompetensi. Ya, uji kompetensi di LSPPDN. Nah, jadi setelah keluar di luar kelas itu ya, dalam kelas setelah pembelajaran itu langsung diuji kom. Berapa waktunya terserah, mau sekarang penutupan, besok besok uji kom, gitu. Uji kompetensi, langsung Bapak Ibu semuanya. Dan hasilnya adalah kompeten, tidak boleh belum kompeten. Nah ini, jadi kalau belum kompeten kita uji lagi semuanya sampai dengan kompeten. Nah ini jika berdasarkan standar kompetensi. Nah jika berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi di dalam kelasnya hampir sama. Dari pendalaman, ada praktik, ada beberapa tes, ya, tes sumatif dan formatif. Yang berbedanya ada project assignment. Nah, ini project assignment ini adalah
Kalau dibahasakan mudahnya itu adalah semacam penugasan ya, penugasan rencana aksi gitu. Apa yang akan dilakukan. Nah, jika melakukan rencana kerja, nah di sana ini kan misalkan BIMTEK rencana kerja, maka akan diberikan Bapak Ibu akan melakukan tugasnya adalah tentang bagaimana membuat renca. Renca itu sekarang dibuatkan misalkan dibuat bulan apa ya renca itu November itu ya, namanya udah selesai kali ya untuk tahun berikutnya. Nah, pokoknya diselenggarakan pakai harus sampai bisa membuat renca. Jika itu dilaksanakan bulan Juli gitu ya, maka Bapak Ibu harus bisa menunjukkan hasilnya ya, hasilnya. Diberikan apa yang akan dilakukan apa project assignment ini selama beberapa waktu setelah di luar kelas. Setelah di luar kelas, maka Bapak Ibu akan ulangi. Di dalam project assignment masih di dalam kelas didampingi oleh coach ya. Didampingi oleh coach, kemudian Bapak Ibu akan merealisasikannya, produknya, yaitu membuat renca. Buat rencanya kapan? Silahkan dengan waktu, sesuaikan dengan waktu yang biasa dilakukan rutin di tempatnya masing-masing. Jadi fisiknya kalau renca bukan renca yang hasil simulasi, bukan, tapi renca yang betulannya, gitu ya. Renca yang benar-benar rencanya. Didampingi, nah setelah itu keluar Bapak Ibu didampingi oleh coaching dan mentoring. Mentoring adalah atasan langsung Bapak Ibu, atasan Bapak Ibu. Nah, untuk berapa waktu ini berapa waktunya tergantung dengan kesiapan ataupun tergantung dengan kapan si peserta ini memberikan buktinya atau evidennya kepada penyelenggara. Bisa setelah diklat ini 1 bulan selesai, bisa 2 bulan selesai, bisa 3 bulan selesai. Dan nanti kita selama pembelajaran ini adalah selama berapa? 1 tahun anggaran sampai selesai Pak, sampai bisa. Jadi dibuktikan bahwa jika diklat renca itu mana rencanya disampaikan kepada penyelenggara, baru diberikan selesai mengikuti pembelajaran. Nah kemudian itulah Bapak Ibu semuanya dari mulai Pak pelatihan di dalam kelas kemudian di luar kelas. Nah oke, baik Bapak Ibu semuanya, saya akan lanjutkan. Nah, lalu prosesnya seperti tadi ya, serta sudah saya bacakan tadi lah ya. Nah untuk pelaksanaan di luar kelas ya, pelaksanaan di luar kelas tadi sudah. Bagi yang pelatihan berbasis kemenangan kompetensi didampingi coach selama 1 tahun anggaran. 1 tahun anggaran Pak. Jadi tergantung Bapak Ibu peserta waktunya berapa waktu gitu ya. Berapa waktu sesuaikan dengan kegiatan rutin di tempatnya masing-masing sampai dengan selesai. Nah, untuk syarat kelulusan ini adalah sertifikat pembelajaran di dalam kelas nanti. Peserta diberikan sertifikat pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan nama pelatihan ya, setelah mengikuti seluruh pembelajaran di dalam kelas. Jadi ada 2 ya, kita diberikan sertifikat pembelajaran di dalam kelas. Kemudian untuk pelatihan berbasis kebutuhan kompetensi kita diberikan STTPP setelah mengikuti seluruh proses pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas dan dinyatakan lulus. Nah lulus itu harus sudah menyampaikan evidennya gitu Bapak Ibu semua. Jadi kalau di dalam in-class ini semua mendapatkan sertifikat pembelajaran di dalam kelas. Nah kemudian untuk pelatihan yang berbasis kompetensi, peserta yang dinyatakan kompeten ya, kompeten diberikan yang yang dibuktikan dengan sertifikat ya, diberikan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh LSPDM ataupun LSPPDM. Nah, kemudian bagaimana pemantauannya? Pemantauan dilakukan oleh penyelenggara kompetensi, ya, baik secara klasikal, non klasikal dan itu. Jadi nanti akan untuk mengetahui sejauh mana peserta dapat mengikuti pembelajaran dan berperilaku baik di dalam kelas, ya, ataupun di luar kelas. Banyak pemantauannya nanti ada
kehadiran, ada tes-tes ya, ada tes formatif dan tes summatif. Dan di luar kelas melakukan komunikasi dengan coach. Jadi intent nanti komunikasi itu antara coach dengan penyelenggara, dengan si peserta itu sendiri gitu ya. Dilakukan setiap 1 bulan sekali ya, pakai media sosial ataupun apa yang disepakati ya, hingga dengan project assignment itu selesai dilaksanakan. Evaluasi dilakukan oleh penyelenggara pengembangan kompetensi pada setiap tahun penyelenggaraan kegiatan pembelajaran hingga selesai sebagai bahan pengambilan keputusan. Saya kira ini sudah hal yang biasa ya. Pelaporan dilakukan oleh penyelenggara pengembangan kompetensi berkaitan dengan informasi penting selama pelatihan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelatihan. Bapak Ibu semuanya, itu adalah materi kita ya, materi kita atau sekilas tentang penyelenggara ya, pedoman penyelenggara. Hanya untuk perkuat saja ya, nanti silakan Bapak Ibu untuk bisa mempraktekkan langsung ya, silakan di tempatnya masing-masing sesuai dengan keberadaannya atau situasional yang ada di tempatnya masing-masing. Saya kira cukup Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.